Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru itel yaitu RS4. Ya, tentu ini brand itel sehingga masalah harga selalu memberikan kejutan. Yang dimana tuh harga pastinya terjangkau tapi sudah ditenagai chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dengan RAM sebesar 12GB dan internal 256GB. Memiliki layar dengan resolusi HD+, screen refresh rate di 120Hz, kemudian baterai sebesar 5000 mAh. Kira-kira bagaimana pengalaman gaming di smartphone ini? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yap, seperti biasa untuk pengaturan di sini internet menggunakan WiFi, kemudian brightness saya set maksimal, begitu juga dengan suaranya maksimal juga. Refresh rate ada di 120Hz, mode game saya hidupkan, dan terakhir baterai masih di 100%. Oh ya, saya bermain di ruangan tidak ber-AC. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah Mobile Legends. Untuk grafik sudah mantap karena support sampai ultra, sedangkan untuk frame rate cukup disayangkan karena hanya support sampai di high saja. Sehingga tentu di sini saya bermain di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay ini sudah lancar, gerakannya smooth, touch-nya juga aman karena sudah sensitif dan responsif, serta dual speakernya bikin kerasa makin nyaman bermain Mobile Legends. Untuk rata-rata FPS-nya juga tinggi, ada di 59,4 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya juga sangat stabil sehingga tentu digunakan main Mobile Legends sudah playable. Untuk masalah suhu ini masih adem soalnya maksimal ada di kisaran 40 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 17 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Ya, jadi buat main Mobile Legends lancar guys. Aman, walaupun memang frame rate-nya hanya support sampai di high. Cuma ini malah pingnya yang kadang agak naik turun ya. Malah pingnya ini agak naik turun. Tapi kalau untuk performa udah lancar. Wow. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik di sini maksimal bisa sampai di HD dengan frame rate di high. Tetapi kalau kita set di grafik smooth dan balance bisa dapat frame rate ultra. Sehingga pada tes kali ini saya bermain di grafik balance ultra. Untuk gameplay lagi-lagi ini sangat nyaman berkat gerakannya yang smooth, tidak rendet-rendet, suhunya cukup adem, serta gyroskopnya yang sudah hardware. Sehingga gerakannya cepat dan responsif. Speaker stereonya juga sangat membantu untuk mendengar step musuh. Rata-rata FPS yang didapat adalah 39,3 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya lagi-lagi ini sangat stabil, sehingga tentu buat main PUBG Mobile smartphone ini sudah recommended. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 23 menit, baterainya berkurang sebesar 5%. Ya, untuk main PUBG Mobile ini nyaman teman-teman. Bisa dilihat gerakannya smooth ya, di 40 fps. Dan nggak terasa ada patah-patah gitu. Belum lagi dia menggunakan gyroskop hardware. Jadinya gerakannya sudah presisi dan responsif. Ya, ini rekomendasi. Nah, nikmatnya pakai gyroskop hardware ya teman-teman. Ya, saya rasa itel RS4 ini udah recommended sih buat gaming PUBG Mobile. Touch-nya juga saya rasa selama ini aman ya.
Walaupun saya baru main 2 game, tapi ini aman. Selanjutnya game yang ketiga adalah eFootball 2024. Melihat performanya yang meyakinkan sebelumnya, sehingga pada tes kali ini saya bermain di grafik maksimal yaitu high 60 fps. Dan ternyata untuk gameplay bermain eFootball di grafik maksimalnya smartphone ini masih cukup kewalahan. FPS-nya tidak bisa tembus target di 60 fps. Tapi untuk gerakannya saya rasa masih lumayan lancar, jadi tidak patah-patah atau rendet-rendet. Cuma memang frame rate-nya saja yang tidak bisa maksimal. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 36,1 fps. Bisa dilihat untuk FPS-nya ini lumayan naik turun. Tapi menurut saya buat dimainkan ya masih oke. Cuma supaya lebih baik turunkan saja grafiknya di standar agar lebih lancar. Untuk masalah suhu lagi-lagi aman karena maksimal di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain eFootball 2024 sekitar 13 menit, baterainya berkurang sebesar 3%. Ya, buat main eFootball 2024 di grafik high 60 fps ternyata agak kewalahan ya teman-teman. Jadi ya nggak kewalahan juga, cuma dia nggak bisa maksimal untuk frame rate-nya. Bisa dilihat ini ada di kisaran 40-an, 30-40 fps. Sehingga belum bisa tembus di 60 fps teman-teman. Walaupun ini FPS-nya ada di 30 sampai 40 fps, tapi overall lancar ya, jadi nggak patah-patah gitu. Jadi masih lumayan nyaman untuk dimainkan. Cuma memang ternyata performanya untuk main eFootball masih agak kurang maksimal. Kita lanjut ke game yang keempat yaitu Call of Duty Warzone. Untuk grafik di sini support hanya sampai di low, sehingga saya bermain di grafik low saja. Tapi sangat disayangkan entah karena gamenya yang masih baru, sehingga saat loading ini lama banget. Kayaknya ada bug ya teman-teman. Jadinya di sini kita skip saja untuk COD Warzone ini. Selanjutnya game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set di defaultnya yaitu lowest tapi dengan frame rate di 60 fps. Ya, setelah maraton gaming sekitar 1 jaman, smartphone ini dibuat ngegame Genshin, saya rasa performanya sudah agak drop, tidak maksimal. Gerakannya terkadang masih agak patah-patah, walaupun saya rasa dimainkan ini masih oke. Yang saya suka yaitu touch-nya ternyata masih aman, walaupun sudah diajak game sekitar 1 jaman. Rata-rata FPS yang didapat adalah 27,9 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya cukup naik turun, tapi saya rasa dengan rata-rata FPS hampir menyentuh 30 fps sehingga dibuat bermain Genshin masih oke. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin sekitar 30 menitan, baterainya berkurang sebesar 11%. Ya, bisa dilihat ya, agak patah-patah teman-teman. Tapi saya rasa masih ya lumayan playable. Jadi ini saya jalan agak jauh tapi tetap masih lumayan enak. Wow. Wow. Bisa dilihat teman-teman. Oh, wow, nyangkut kena sendiri guys. Maybe I wasn't meant for this world. 20-an FPS. Come a little closer. I'm a bit rusty. You're in for a little shock. Looks like I got carried away. Oke. Baik, bagaimana gaming test dari itel RS4? Untuk performa, saya rasa dibuat gaming zaman now masih cukup mumpuni.
Apalagi saat bermain game kompetitif seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile, ini performanya bisa stabil banget. Walaupun saya rasa untuk performa Helio G99 Ultimate di smartphone ini bukan yang terbaik, tapi dengan dukungan gyroscope hardware, dual speaker, suhu yang adem, serta baterai yang tergolong awet, saya rasa digunakan gaming sudah menyenangkan. Belum lagi RAM-nya yang sangat jumbo membuat performanya bisa awet sampai waktu yang cukup lama. Dan untuk layar, saya juga tidak ada kendala, overall sudah responsif, serta saya tidak menemukan yang namanya delay ataupun ghost touch. Paling yang agak kurang cuma di viewing angle-nya yang agak sempit. Sehingga untuk di kelasnya, itel RS4 sudah recommended diandalkan untuk gaming. Oke, cukup sekian gaming test dari itel RS4. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.